Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 16 Januari 2023, Pekan Biasa kedua, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mada. Allah cahaya abadi, Tritunggal yang Maha Suci, kami percaya padamu, kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamu lah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku dan bebaskanlah aku. Mazmur 30. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepadamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaanmu selamatkanlah aku. Condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku segera. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku, dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku, dan demi namamu Engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku. Sebab Engkaulah pelindungku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah. Sungguh aku benci akan para pemuja berhala, dan aku menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Aku bersorak-sorai dengan gembira atas kasih setiamu. Ketika melihat penderitaanku,
Engkau membela aku terhadap serangan musuh. Engkau tidak menyerahkan daku ke tangannya, dan tidak menyerumuskan daku ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab sungguh sesatlah hatiku. Mataku pudar karena sedih, meranalah jiwa dan ragaku. Hidupku dihabiskan oleh derita, sepanjang umur aku berkeluh kesah. Kekuatanku suruh terisap sengsara, tulang-tulangku retak dan rapuhlah tenagaku. Aku menjadi bahan hinaan bagi tetanggaku, dan alamat naas bagi handai taulanku. Semua orang yang melihat aku di jalan lari terbirit-birit menghindari aku. Lisutlah aku tak ubahnya dengan maya, tiada berarti bagaikan jambangan pecah. Ku dengar desas-desus dibisikkan dari mulut ke mulut. Suasana ketakutan menghantui aku. Mereka bersekongkol mencelakakan daku, bersepakat mencabut nyawaku. Tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Renggutlah aku dari cengkera musuh, dan bebaskan daku dari para pengejarku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Betapa berlimpah kebaikan-Mu yang Kau sediakan bagi orang takwa, yang Kau kerjakan di hadapan seluruh umat manusia, bagi orang yang berharap padamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam kehadiran-Mu terhadap fitnahan musuh. Engkau melindungi mereka dalam rumah-Mu terhadap lidah yang mengumpat. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan dari dalam benteng-Nya yang kuat. Pernah aku berkata dalam kegelisahanku, aku telah terpisah dari kehadiran-Mu. Tetapi Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berseru kepadamu. Cintailah Tuhan, hai semua orang beriman, sebab Tuhan memelihara umat-Nya yang setia. Tetapi orang sombong menerima hukuman yang setimpal. Besarkanlah hatimu dan tabahlah, hai kamu semua yang berlindung kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-19, tentang sabar menderita nistaan-nistaan dan siapa yang akan ternyata sabar. Kata guru, apakah yang akan kamu katakan anakku? Berhentilah mengeluh dan renungkanlah kesengsaraanku dan kesengsaraan orang-orang kudus lainnya. Kamu belum pernah menentangnya dengan bermandikan darah. Penderitaanmu sungguh sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kesengsaraan para suci yang begitu banyak, dengan percobaan-percobaan mereka yang begitu sering terjadi, dengan ujian-ujian berat dan latihan-latihan keras yang seringkali harus mereka lakukan. Maka kamu harus mengenangkan kesukaran-kesukaran orang lain yang lebih berat, agar kamu yakin bahwa penderitaanmu itu ringan, sebab hanya mengenai soal-soal kecil saja. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Tuhan, kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan. Tuhan, patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa pada diri mereka, hingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang pada saat ini sedang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sedang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan, mereka ini masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan juga kepada-Mu ya Tuhan, negara-negara yang saat ini bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaan-Mu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan
dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya wabah corona tidak bangkit kembali. Dan saat ini saudara-saudara, marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, bimbinglah langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu sanggup berbuat baik dengan bantuan rahmat Putra-Mu yang tercinta, yaitu Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.